Kali ini, pahlawan kita datang dari negeri Persia. Dari negeri Persia ini pula, agama Islam nantinya dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Dari kalangan mereka, bermunculanlah pribadi-pribadi luar biasa tiada tanding, baik dalam soal keimanan, keilmuan, agama, maupun kemajuan dunianya. Salah satu keistimewaan dan keagungan Islam adalah bahwa setiap kali agama ini memasuki suatu negeri milik Allah, maka dengan keajaiban memukau dibangkitkannya orang-orang hebat dari penduduk negeri itu dengan segala keahlian dan kejeniusan di bidangnya. Akibatnya, lahirlah para filosof muslim, dokter-dokter muslim, ahli-ahli fikih muslim, para ahli astronomi muslim, para penemu muslim, dan para ahli matematika muslim. Tiba-tiba tokoh itu muncul dari segala arah dan lahir dari setiap negeri hingga masa-masa awal perkembangan Islam dipenuhi oleh orang-orang cemerlang yang luar biasa dalam segala bidang pikiran, kehendak, dan hati nurani. Mereka berlainan tanah air dan suku bangsanya, tetapi satu agamanya, yaitu Islam. Rasulullah telah meramalkan perkembangan penuh berkah yang akan diraih oleh agamanya ini. Bahkan, beliau telah mendapat janji yang benar dari Tuhannya yang Maha Besar dan Maha Mengetahui. Sungguh, suatu hari nanti tidak ada lagi jarak pemisah antara ruang dan waktu hingga jauh mata memandang, akan menyaksikan dengan pasti bahwa panji-panji Islam berkibar di berbagai penjuru dunia dan di istana-istana para penguasa negerinya. Salman Al-Farisi adalah salah satu saksi hidup yang turut menyaksikan sendiri hal tersebut. Pasalnya, ia memiliki hubungan yang erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi pada saat Perang Khandaq, tahun 5 Hijriah. Keluarlah sejumlah tokoh Yahudi menuju Mekah. Mereka menghimpun kaum musyrikin dan membentuk pasukan gabungan untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berjanji akan memberikan bantuan untuk kaum musyrikin dalam perang penentuan yang akan membumi hanguskan agama baru ini sampai ke akar-akarnya. Siasat perang pun telah dibuat sedemikian rupa secara licik. Mereka merencanakan agar pasukan Quraisy dan Bani Ghatafan menyerang Madinah dari luar, sementara Bani Quraizoh menyerangnya dari dalam, yaitu dari barisan belakang kaum muslimin. Dengan demikian, mereka akan menggiring kaum muslimin ke dalam situasi terjepit yang akan membuat kaum muslimin terlibas habis hingga tinggal kenangan. Sebanyak 24.000 prajurit yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn bergerak mendekati Madinah. Pasukan tersebut tidak hanya mewakili suku Quraisy, tetapi didukung juga oleh berbagai kabilah dan kelompok-kelompok berkepentingan yang memandang Islam sebagai ancaman bagi mereka. Peristiwa ini merupakan usaha terakhir dan menentukan bagi seluruh musuh-musuh Islam, baik individu, kelompok, suku, maupun golongan yang mempunyai kepentingan tersendiri. Kaum muslimin pun menyadari bahwa mereka sedang berada dalam kondisi yang genting. Rasulullah mengumpulkan seluruh sahabat untuk memusyawarahkan persoalan itu. Tentu saja mereka sepakat untuk membela diri dan memberikan perlawanan dalam perang. Tetapi bagaimana cara yang mesti mereka lakukan untuk melawan? Pada saat itulah tampil seorang lelaki yang gagah dan berambut lebat. Seorang yang sangat dicintai dan dihormati oleh Rasulullah. Ialah Salman Al-Farisi yang tampil ke muka. Dari atas bukit, ia hamparkan pandangan penuh selidik menuju sekitar Madinah.
ia mendapati ternyata Madinah dibentengi oleh pegunungan dan bebatuan yang mengelilingi kota. Namun, ada sebuah celah luas yang memanjang dan membentang hingga dapat dengan mudah pasukan musuh memasuki benteng pertahanan. Salman di negeri asalnya, Persia, telah banyak mempunyai pengalaman tentang siasat dan strategi perang. Ia pun mengajukan usul kepada Rasulullah yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab sepanjang perang mereka yang terjadi selama ini. Salman Al-Farisi mengusulkan agar kaum muslimin menggali parit sebagai perlindungan sepanjang daerah terbuka di sekitar Madinah. Ketika kaum Quraisy menyaksikan parit yang begitu besar dan dalam terbentang di hadapan mereka, mereka pun merasa terpukul dan putus asa mendekati hal yang tidak disangka-sangka itu. Akibatnya, 1 bulan lamanya pasukan Quraisy hanya berdiam diri di dalam tenda-tenda mereka, tanpa mampu menyerang Madinah. Akhirnya pada suatu malam Allah mengirimkan angin kencang yang menerbangkan tenda-tenda mereka dan meluluh lantakkan kekuatan mereka. Alhasil, Abu Sufyan memerintahkan pasukannya mundur dan kembali pulang ke kampung halaman mereka dalam keadaan putus asa dan menderita kekalahan. Pada saat penggalian parit, Salman turut bekerja bersama kaum muslimin yang terus menggali parit tiada henti-hentinya. Tiada ketinggalan, Rasulullah juga membawa cangkul dan bekerja bersama mereka. Pada posisi Salman beserta kelompoknya menggali, cangkul mereka teradang oleh sebuah batu besar. Salman pergi menghadap Rasulullah, meminta izin untuk mengubah arah penggalian demi menghindari batu besar yang kuat dan melintang itu. Beberapa saat kemudian, Rasulullah kembali bersama Salman untuk melihat langsung tempat dan batu tersebut. Ketika melihat batu itu, Rasulullah meminta cangkul dan meminta para sahabat untuk sedikit menjauh agar terhindar dari pecahan-pecahan batu tersebut. Rasulullah membaca Bismillah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia sambil menggenggam cangkul dengan erat dan kuat. Beliau hantamkan cangkul ke arah batu besar itu dengan sekuat tenaga hingga batu itu pun terbelah. Dari dalam belahan batu besar itu, tampaklah percikan api yang menjulang tinggi dan bersinar terang. Salman menceritakan, "Aku melihat api itu menerangi seluruh sudut Madinah." Selanjutnya, Rasulullah memekikan takbir. "Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Persia. Aku melihat cahaya dari istana-istana Hiyaroh dan kota-kota Kisra. Sungguh, aku melihat umatku akan menguasai semua itu." Rasulullah kembali mengangkat cangkul dan menghantam batu itu untuk kedua kalinya. Pemandangan yang sama pun berulang. Batu besar yang pecah mengeluarkan api yang terang dan menjulang. Rasulullah kembali memakikan takbir. "Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Romawi. Dari istananya yang merah, aku melihat cahaya terang dan umatku akan menguasainya." Rasulullah kembali menghantamkan cangkul ke arah batu untuk ketiga kalinya. Dan batu besar itu pun hancur lebur, dan dari pecahannya itu menimbulkan kilat api yang sangat terang. Rasulullah pun mengumandangkan takbir diikuti gemuruh takbir kaum muslimin. Rasulullah memberitahukan bahwa kali ini beliau melihat istana-istana Suriah, Sana'a, dan kota-kota lain di bumi yang pada suatu hari nanti bendera Allah akan berkibar di sana. Saat itu Salman berdiri di samping Rasulullah, menyaksikan cahaya yang keluar dan mendengar kabar gembira tersebut. Ia masih hidup ketika kabar gembira itu menjadi kenyataan hingga ia sendiri pun mengalami dan merasakannya. Salman menyaksikan penaklukan kota-kota di Persia dan Romawi, istana-istana di Sana'a, Suriah, Mesir, dan Irak. Ia menjadi saksi seluruh penjuru bumi bergetar oleh gema seruan penuh berkah yang berasal dari menara-menara tinggi di segala tempat, memancarkan cahaya hidayah dan kebaikan. Kini Salman duduk di sana, di bawah naungan pohon rindang dan lebat di depan rumahnya di Madain. Ia sedang bercerita kepada murid-muridnya tentang perjuangannya yang sangat besar demi mencari kebenaran. Nah, marilah sekarang kita dekati majelisnya yang mulia itu dan kita dengarkan kisah mengagumkan yang diceritakan olehnya. "Aku adalah seorang lelaki yang berasal dari Asbahan, di sebuah desa yang bernama Jay atau Jayan.
Ayahku adalah penguasa di daerah itu dan aku adalah makhluk Tuhan yang paling ia cintai. Aku sangat taat mengabdi pada agama Majusi hingga aku diserahi tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya api dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki sebuah ladang. Pada suatu hari disuruhnya aku pergi ke ladang tersebut. Dalam perjalanan aku melewati sebuah gereja milik kaum Nasrani. Aku mendengar mereka sedang sembahyang, maka aku pun masuk untuk melihat apa yang sedang mereka kerjakan. Aku merasa kagum dengan cara mereka beribadah, lalu dalam hati aku berkata, ini lebih baik daripada agama yang aku anut selama ini. Aku pun tak meninggalkan mereka hingga matahari terbenam dan tidak jadi pergi ke ladang ayahku, serta tidak pula pulang hingga ayah mengirim utusan untuk mencariku. Karena tertarik dengan tata cara peribadatan kaum Nasrani, aku pun bertanya kepada orang-orang Nasrani tentang asal-usul agama mereka. Mereka menjawab, dari Syam. Setibanya di rumah, aku ceritakan kepada ayahku. Aku bertemu dengan sekelompok orang yang sedang melakukan sembahyang di dalam gereja. Aku pun tertarik dengan cara peribadatan mereka. Aku melihat bahwa agama mereka lebih baik daripada agama kita. Kami pun berdebat hingga akhirnya ayah merantai dan membelenggu kakiku. Aku kirimkan utusan kepada orang-orang Nasrani itu bahwa aku telah memeluk agama mereka. Aku meminta kepada mereka jika ada kafilah dari Syam yang datang agar mereka memberitahukanku sebelum kafilah itu kembali supaya aku bisa pergi bersama mereka ke Syam. Mereka benar-benar mengabulkan permintaanku itu. Selanjutnya, aku hancurkan rantai besi yang mengikat kakiku dan aku keluar meloloskan diri, pergi menuju Syam bersama mereka. Setibanya di tempat tujuan, aku mencari siapa ulama mereka. Aku pun diberitahu bahwa orang yang aku maksud adalah uskup, pemilik gereja. Aku segera menemuinya dan menceritakan kisahku. Akhirnya, aku pun tinggal bersamanya menjadi pelayan sekaligus melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Hanya saja, uskup itu adalah seorang laki-laki yang tidak baik dalam beragama. Ia memungut sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan, tetapi ternyata ia simpan untuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian, uskup ini meninggal dunia. Kaum Nasrani mengangkat uskup lain untuk menggantikannya. Kali ini aku belum pernah menemukan seorang pun yang lebih baik daripadanya dalam beragama. Tidak ada orang yang lebih mementingkan akhirat, juhud terhadap dunia, dan berpakaian lusuh melebihi uskup baru ini. Aku sangat mencintainya sedemikian rupa, hingga aku merasa tidak pernah ada orang lain yang lebih kucintai sebelum itu selain dirinya. Ketika ia hendak wafat, aku bertanya, sungguh ajalmu segera tiba masanya, seperti yang kau ketahui. Apakah yang kau perintahkan kepadaku dan kepada siapa aku serahkan aku? Ia menjawab, wahai anakku, aku tak mengenal seorang manusia yang menyamai diriku, kecuali seorang laki-laki yang berada di Mausil. Ketika ia wafat, aku pun menemui orang Mausil itu. Aku ceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi, kemudian aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Ketika ajalnya telah tiba, kutanyakan kepadanya siapa yang harus kuikuti. Selanjutnya, ia menyuruhku untuk mencari seorang lelaki saleh yang tinggal di sebuah wilayah di negeri Romawi. Aku segera pergi ke sana dan tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Demi memenuhi kebutuhan hidupku, aku berternak sapi dan beberapa ekor kambing. Ketika ia hendak wafat, aku pun bertanya, kepada siapa engkau wasiatkan aku? Ia menjawab, wahai anakku, aku tak mengenal seorang pun yang serupa dengan kita keadaannya hingga dapat kupercayakan engkau kepadanya. Akan tetapi, sekarang telah dekat masanya kedatangan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ia kelak akan hijrah ke suatu negeri yang banyak ditumbuhi kurma dan terletak di antara Haratain, atau nama sebuah tempat di Madinah. Jika kamu dapat menemuinya di sana, lakukanlah. Ia memiliki tanda-tanda yang jelas, yakni tidak mau makan sedekah, tetapi mau menerima hadiah. Dan di antara kedua pundaknya terdapat cap kenabian, yang jika engkau melihatnya, engkau bisa mengenalinya. Suatu hari, aku bertemu dengan sebuah rombongan.
Aku pun bertanya dari mana asal mereka. Akhirnya aku tahu bahwa mereka berasal dari Jazirah Arab. Maka aku katakan kepada mereka, maukah kalian membawa aku ke negeri kalian? Dan sebagai imbalannya, kuberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian. Mereka menjawab, baiklah. Mereka pun membawaku ikut dalam perjalanan sampai tiba di suatu negeri bernama Wadi Al-Qura. Namun di sana mereka berbuat zalim kepadaku. Mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Ketika tampak olehku banyak pohon kurma, aku berharap inilah kiranya negeri yang dahulu digambarkan oleh pendeta kepadaku itu, yakni yang akan menjadi tempat hijrah sang nabi yang dinantikan. Namun dugaanku itu ternyata belum tepat. Aku tinggal bersama orang yang telah membeliku hingga pada suatu hari ia didatangi oleh seorang Yahudi dari Bani Quraizoh, dan ia membeliku. Laki-laki itu pun membawaku hingga sampai ke Madinah. Demi Allah, begitu melihat kota ini, aku pun yakin bahwa itulah negeri yang digambarkan kepadaku dulu. Aku pun tinggal bersama laki-laki yang membeliku dan bekerja di perkebunan kurma miliknya di tengah Bani Quraizoh, sampai akhirnya Allah mengutus Rasulnya. Rasul itu kemudian datang ke Madinah dan singgah di Bani Amr bin Auf di Quba. Pada suatu hari, aku berada di atas pohon kurma, sedangkan majikanku itu duduk di bawahnya. Tiba-tiba seorang laki-laki Yahudi dari keluarga pamannya datang menghampirinya dan berkata kepadanya, semoga Allah memerangi Bani Qailah. Mereka berkumpul mengerumuni seorang laki-laki di Quba yang datang dari Mekah dan mereka meyakini sebagai nabi. Demi Allah, begitu mendengar ucapan laki-laki tersebut, tubuhku tiba-tiba menggigil hingga pohon kurma pun ikut bergetar dan hampir aku jatuh menimpa majikanku itu. Aku segera turun dan bertanya, apa yang kau katakan? Ada berita apakah? Tuanku mengangkat tangannya dan menamparku dengan sangat keras. Ia berkata, ini bukan urusanmu, kembalilah bekerja. Aku pun segera kembali bekerja. Ketika sore hari, aku mengemas semua barang milikku lalu aku pergi untuk menemui Rasulullah di Quba. Aku segera menemui beliau yang sedang ditemani oleh beberapa sahabat. Aku berkata, sungguh tuan-tuan adalah orang-orang yang sedang dalam perantauan dan berkebutuhan. Aku memiliki persediaan makanan yang telah kuniatkan untuk sedekah. Setelah mendengar keadaan tuan-tuan, aku berpikir bahwa tuan-tuanlah orang yang paling berhak menerima makanan ini. Selanjutnya, kuletakkan makanan yang kumaksud di hadapan beliau. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, makanlah dengan menyebut nama Allah. Sementara itu, beliau sendiri hanya diam dan tak menjamah makanan tersebut. Aku berkata dalam hati, demi Allah, ini adalah tanda pertama. Sungguh ia tak mau memakan harta sedekah. Aku pun pulang ke rumah dan keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah dengan membawa makanan. Aku berkata kepada beliau, kemarin aku melihat Tuhan tidak berkenan untuk makan sedekah, dan kini aku memiliki sesuatu yang ingin ku persembahkan kepada Tuhan sebagai hadiah. Selanjutnya aku letakkan makanan itu di hadapan beliau. Beliau bersabda kepada para sahabat, makanlah dengan menyebut nama Allah. Kini beliau pun ikut makan bersama mereka. Aku kembali berkata dalam hati, demi Allah, ini adalah tanda kedua beliau bersedia menerima hadiah. Aku kemudian pulang dan diam beberapa lama. Setelah itu aku kembali mendatangi Rasulullah dan kutemukan beliau di Baqi, sedang mengiring jenazah, dikelilingi oleh para sahabat. Beliau mengenakan dua helai kain. Yang satu digunakan sebagai sarung dan yang satu lagi dijadikan selendang. Aku ucapkan salam kepada beliau, lalu aku berpaling untuk melihat ke atas pundaknya. Ternyata beliau mengetahui bahwa aku sengaja berbuat demikian. Beliau menyingkapkan kain burdahnya dan sungguh tanda kenabian itu ada di kedua pundaknya, yakni cap kenabian, sebagaimana dahulu telah disebutkan oleh pendeta. Aku lantas merangkul beliau dan menciumnya sambil menangis. Rasulullah menyambutku. Aku pun segera duduk di hadapan beliau lalu kuceritakan kisahku kepada beliau, sebagaimana tadi yang telah kuceritakan kepada kalian. Aku kemudian masuk Islam, tetapi status sebagai budak menjadi penghalang antara diriku dan mereka yang terlibat dalam perang Badar dan perang Uhud. Pada suatu hari, Rasulullah bersabda, mintalah kepada majikanmu agar ia bersedia memerdekakanmu dengan menerima uang tebusan.
Aku mendatangi majikanku dan meminta agar ia membebaskanku sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sementara itu Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam hal keuangan. Akhirnya Allah pun memerdekakan diriku hingga aku bisa hidup sebagai seorang muslim yang merdeka dan terlibat bersama Rasulullah dalam perang Khandaq dan seluruh peristiwa lainnya. Dengan kata-kata yang gamblang dan indah didengar ini, Salman Al-Farisi mengisahkan kepada kita petualangannya yang suci, mulia dan agung dalam mencari hakikat kebenaran agama yang pernah didengarnya. Ia berjuang karena Allah hingga akhirnya sampai pula kepada agama Allah yang menjadi jalan hidupnya dalam menjalani roda kehidupan. Allah memberinya umur panjang hingga ia dapat menyaksikan dengan kedua matanya sendiri panji-panji Allah berkibar di seluruh penjuru bumi, sementara umat Islam memenuhi seluruh penjuru dan wilayahnya dengan hidayah, kemakmuran dan keadilan. Ketika sakit yang berujung pada ajalnya, yakni pada pagi hari kewafatannya, Salman memanggil istrinya dan berkata, "Bawalah kemari benda yang dahulu pernah aku titipkan kepadamu dan engkau sembunyikan itu." Ternyata benda itu berupa seikat kesturi yang ia peroleh dahulu sewaktu menaklukkan Jalwa. Kesturi itu sengaja ia simpan dan dipersiapkan untuk menjadi wangi-wangian pada hari kepergiannya. Ia lalu meminta kepada istrinya untuk dibawakan segelas air. Selanjutnya Salman mencampurkan bubuk kesturi itu ke dalam gelas dan mengaduknya dengan tangan lalu berkata kepada istrinya, "Percikanlah air ini ke sekelilingku, karena saat ini telah datang kepadaku makhluk Allah yang tidak suka makan makanan, tetapi menyukai wangi-wangian." Ketika sang istri telah selesai melaksanakan perintahnya, Salman berkata, "Tutuplah pintu dan turunlah kamu." Istrinya itu pun segera menuruti perintahnya. Beberapa saat kemudian istrinya kembali naik. Ternyata ruh Salman yang penuh berkah itu telah meninggalkan jasad dan dunianya. Salman telah berpulang ke rahmatullah, terbang dengan sayap-sayap kerinduan untuk menemui sang kekasih, sebagaimana janjinya bertemu kembali dengan Rasulullah Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Kerinduan yang begitu mendalam dan telah begitu lama mengendap dalam jiwa Salman, hari ini telah tiba baginya mengobati kerinduan, dan dahaga itu pun kini telah hilang. Semoga ridho dan rahmat Allah menyertainya.